siapa lagi, ada Yulis juga. Gitu. Itu aja paling yang mau di-sharing. Oke, thank you Ko Bram buat sharing KDK-nya. Jadi intinya KDK itu salah satu pelayanan di mana semua jemaat dari segala komisi, dari bahkan sampai jemaat biasa pun sebenarnya bisa melayani di KDK, ya benar ya Ko ya? Betul, itu harapannya. Iya, jadi pelayanannya itu kurang lebih sejauh ini kayak nge-handle jadi kameramen, sama berada di ruangannya di multimedia, kayak jadi switcher, jadi slide, pegang apa. Tapi ini kalau menurut saya ini sebagai suatu wadah sih, di mana mungkin ada yang punya kerinduan, misalkan gue pengen melayani lagi nih, nah ini juga bisa jadi salah satu fasilitasnya untuk melayani. Ago dan Surya itu adalah salah satu pelayan di KDK ini. Jadi kita tiap minggu kadang-kadang dihubungin untuk pegang, misal jadi kameramen, misal jadi switcher atau pegang audio gitu. Nah, dan tenang aja, nanti juga mungkin bagi yang pertama kali melayani di sini, nanti juga bakal diajarin juga sama, mungkin ada Kobra, mungkin ada Komuryono yang bisa ngajarin sound, mungkin ada ya mungkin ada beberapa orang yang memang sudah terlibat di pelayanan sini, nanti bisa diajarin sama mereka juga. Jadi nggak usah takut juga dalam pelayanan di KDK ini. Nanti bakal diajarin juga kok. Yohanes mau ngomong nggak? Untuk KDK sih belum sih. Cukup. Ya belum ya. Oke, ini peserta sudah 20 ya sejauh ini ya. Ada yang baru masuk? Ya, ada Ci. Oke, ini kita tunggu sampai berapa ini lagi, Ko Andrew? Glendy. Ko Glendy ya. Iya, Ko Glendy. Ini mulainya boleh buka jam berapa? Kita tunggu lagi beberapa orang untuk masuk. Iya, sampai jam berapa sih mulai? Apa kita isi form dulu aja kok yang tadi? Iya, isi form, tapi ini nggak terlalu dikit ya. Terlalu dikit kah orangnya kalau isi? Apa? Kalau ya, kita mulai isi form aja dulu. Isi form ya. Ya, teman-teman. Tuhan yang mengisi hati dan pikiran kita ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini. Isilah kami, isilah hati dan pikiran kami, supaya hanya firman-Mu saja Tuhan yang boleh memuaskan kami. Kami tahu bahwa dunia ini sulit sekali, bahkan tidak bisa memuaskan kami. Tapi saat ini kami rindu Tuhan, diisi bejana kami penuh melimpah-limpah, supaya orang-orang sekitar kami bisa merasakannya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, sekali lagi selamat malam semua, senang sekali ya ketemu yang udah lama nggak ketemu. Sekali, semoga semua sehat-sehat ya. Memang betul sekali ini saat-saat apa ya, kalau nggak dibilang genting, ya saya sendiri ngalamin. Jadi hari ini koko saya, mama saya positif. Pas tadi lagi juga nemenin teman-teman remaja lagi acara camp remaja online. Ya, mungkin Adi, Joshua jadi kepengen camp lagi. Oke, kita mulai saja ya. Nah, ya topik kita sangat menarik sekali nih ya, teman-teman pemuda memilih tema tentang kesendirian dan hawa nafsu. Saya nggak nulis yang membagongkan ini ya. Hanya teman-teman pengurus lah yang tahu apa artinya itu ya, membagongkan. Katanya apa Nes, membagongkan Nes? Ya, apa Nes, membingungkan atau apa mungkin bahas. Mungkin plesetan kali ya. Plesetan ya. Oke. Nah, teman-teman sekalian, saya akan bahas beberapa hal, mungkin nggak terlalu lama.
Jadi pertama kita lihat dulu kondisi pandemi pasti kita udah tahu, tapi mungkin sedikit tentang kesehatan mental, kemudian apa yang dimaksud dengan kesendirian atau kesepian gitu ya, kemudian hawa nafsu, lalu kemudian kita belajar juga sedikit aja dari pengalaman seorang nabi di perjanjian lama, Musa, yang saya rasa bagus buat kita pelajari. Dan terakhir, mungkin kita bisa pakai satu konsep tentang solitude. Memang tadi saya minta teman-teman isi surveinya ya. Yuk kita mulai aja. Ya kita udah tahu teman-teman pandemi COVID ini udah 1 tahun lebih ya, gitu, dan kayaknya akan terus ya. Mungkin ada teman saya yang prediksi bisa sampai beberapa tahun ke depan bahkan, karena dengan kecepatan vaksin yang begitu lambat, kayaknya bakalan lama ini, ya. Tapi nggak tahu deh ya, kita lihat. Tetap penting adalah bahwa ini berdampak nih pada kesehatan mental ya. Ini adalah survei yang dilakukan oleh Persatuan Dokter Jiwa ya, oleh dokter spesialis jiwa. Rinciannya gini, jadi datanya kalau teman-teman masuk ke websitenya pdskji.org, masih ada di situ sama, ini data dari tahun 2020. Jadi dari 4.000-an orang yang memeriksakan diri sendiri. Jadi kalau teman-teman mau memeriksakan diri sendiri bisa loh. Jadi silakan masuk ke website ini ya, free. Ada 64,8% yang punya masalah psikologis. Jadi cukup banyak juga sebenarnya ya. Nah, dari 64,8% itu, yang paling tinggi trauma, kemudian cemas, dan depresi. Jadi ini 3 masalah yang terbesar dari orang-orang yang memeriksakan dirinya sendiri di kesehatan jiwa ya. Nah, jadi mungkin sebagian kita atau ada di antara kita yang ngalamin. Saya amin teman-teman. Ya, jadi saya selama periode pandemi ini ada kecemasan, ada depresi yang semi. Ya, kalau mau tanya, kalau mau tahu ya nanti saya cerita gitu ya. Tapi mungkin waktunya panjang. Dan masalah psikologis terbanyak itu ditemukan di kelompok usia yang mungkin sebagian Anda ini ada di sini. Setuju? Yang berasa umurnya masih belum lewat 29, tolong angkat jempolnya tinggi-tinggi. Kasih jempol. Nah, ya kan? Yang udah di atas 29, silakan angkat kaki. Enggak ya, jangan, tinggal. Saya tahu di sini ada Ko Julius, ada Ko Bram, gitu, dan sebagainya ya. Tetap tinggal ya, jangan pergi. Saya baru 25 Tapi ini kelompok aja. Oh, 25 ya. Jadi yang paling banyak ini 17, 29, dan lebih dari 60 ya. Yang tengah-tengah ini kelihatannya nggak banyak. Nah, tapi di antara laki perempuan siapa yang lebih banyak? Ayo. Siapa yang lebih banyak memeriksakan diri dan kemudian terdampak gitu? Laki apa perempuan? Perempuan. Wah, perempuan. Kok tahu? Iya benar, perempuan ya. Jadi sebagian besar yang memeriksakan diri itu perempuan ya, jelas. Banyak memeriksakan diri ya, mereka lah yang paling banyak terpapar dan kemudian ditemukan mengalami masalah-masalah ini. Memang si perempuan tuh lebih peduli ya dengan kesehatan mereka gitu ya. Jadi kalau sakit tuh ya pasti yang ribut-ribut mau ke dokter tuh biasanya istri ya, ibu-ibu, emak-emak biasanya. Betul? Ada beberapa istri-istri, emak-emak yang hadir di sini? Dibanding suaminya, bener ya? Ada, saya lihat siapa lagi nih. Ya. Nah, teman-teman, inilah sedikit gambaran ya mengenai kondisi kita. Jadi pasti Nah, sekarang kita lihat dulu apa artinya nafsu ya. Lust. Jadi memang rujukan nafsu yang dipakai di sini adalah lasu. Kayak misalkan apa ya, passion juga bisa dibilang nafsu ya. Tapi yang dimaksud nafsu di sini itu lebih kalau di bahasa Indonesia, nafsu itu bisa diartikan ada arti yang baik, ada arti yang kurang baik gitu ya. Keinginan hati yang kuat itu baik. Tapi yang nggak baik ya dorongan hati yang kurang baik ya. Selera ya baik ya. Gitu ya. Gairah
Rama, CI, dan yang kita perlu bergairah, bener nggak? Kerja nggak bergairah ya gimana dong, bener kan? Gairah sih semangat kok ya. Kalau Betul. Harus bergairah lah, kan gitu ya. Ini baik. Nasati ya, nggak. Ini kesan cenderungnya negatif ya. Marah ya, meradang ya, oke. Tetapi, nah di bahasa Indonesia ada satu kata nih, dukana. Pernah dengar nggak? Dukana itu kuat syahwat, nafsu berahi. Nah, ini udah jelas ini negatif ya, benar nggak? Dukana ya. Mungkin mestinya judul malam ini kesendirian dan dukana mestinya. Ya. Tapi dalam bahasa Inggris, lust itu artinya terus strong sexual desire ya. Strong sexual desire. Jadi lust yang dimaksud itu lebih ke seksual gitu ya, dorongan seksual yang kuat. Nah, referensi yang baik untuk kita memahami lust dari 7 dosa maut. 7 dosa maut itu awalnya memang disampaikan gitu ya oleh dia mencetuskan gagasan bahwa ada 7 dosa yang mematikan bagi orang Kristen ya. Pride, greed, lust ya, envy, gluttony, wrath, dan sloth. Saya rasa nggak terlalu sulit. Greed ya, lust hari ini kita bahas, envy ya, iri, gluttony, rakus gitu ya, kemarahan yang meledak begitu, sloth. Nah, ini sloth paling susah diterjemahin. Banyak sekali pengertiannya, tetapi salah satunya meratapi diri itu termasuk di dalamnya. Nanti coba cek aja sloth. Sloth ada juga nama binatang sloth ya. Yang dimaksud ini bukan yang binatang yang lambat itu loh, yang di film kartun itu loh. Tapi ini bukan sloth yang itu ya. Oke, ini adalah 7 dosa maut. Nah, kalau kita kaitkan dengan kesendirian atau kesepian, maka dari websitenya Asosiasi Psikologi di Amerika ya, APA, jadi definisi kesepian itu adalah gini, perasaan ya, pikiran yang nggak nyaman atau nggak enak dari menjadi atau mempersepsikan diri sendiri itu sendirian. Orang yang sendirian, terus kemudian dia mempersepsikan dirinya sendirian, bisa begitu ya? Atau dia ada lagi di keramaian nih, rame nih orangnya. Kayak gini nih, kita lagi 30 orang ya. Tapi dia bisa mempersepsikan dirinya sendirian atau soliter. Dan itu nggak enak, nggak nyaman. Jadi persepsinya itu bukannya yang enak-enak, enggak. Tapi bisa sangat nggak enak gitu loh. Ya, jadi negatif. Jadi paham ya, bisa memang benar-benar itu sendirian benar-benar, atau bisa jadi lagi nggak sendirian, tetapi dia mempersepsikan dirinya sendirian. Dan itu nggak enak, nggak nyaman. Itu. Jadi kenapa makanya ada orang yang walaupun di tengah keramaian bisa kesepian. Gitu. Itu bedanya dengan sendirian. Sendirian tuh kondisi, ya orang benar-benar sendirian. Nah, yang tadi teman-teman isi di form itu adalah ini, solitude. Itu merujuk pada kata solitude. Solitude itu sendirian, ya. Nah, sebentar saya bacain sedikit ya, supaya ini memberikan masukan untuk pembahasan kita malam ini supaya lebih kaya ya. Tadi teman-teman udah ngisi, thank you banget udah ngisi. Dan saya sedikit bacain halaman solitude teman-teman ya. Tanpa nama saya bacain tentu saja ya. Misalkan ada yang solitude-nya begini. Jadi solitude ini sekali lagi pada saat Anda, teman-teman, sendirian ya. Dengan kriteria yang tadi saya udah tulis. Yaitu yang saya maksud adalah kriterianya minimum 1 jam, enggak lebih dari 3 hari, tidak terbatas dengan satu aktivitas tertentu. Misalkan retret gitu ya. Nah, kalau retret kita bisa benar-benar sendirian tuh, ya kan? Tapi enggak. Jadi enggak terbatas itu. Nah, teman-teman udah isi. Jadi kalau ada yang nulis
saat teduh di malam hari. Nah, ya saat teduh di malam hari bisa jadi solitude ya, sendirian ya. Ada yang nulis begini, 2021 ini enggak pernah ya. 2020 mungkin masih pernah, tapi 2021 enggak pernah ya. Mungkin karena rumah melulu dan selalu ada orang di rumah, benar nggak? Ya, jadi hampir nggak pernah sendirian. Oke juga lah, bisa dipahami. Menulis jurnal, oke. Ada lagi yang saat dijauhi teman sekelas, ya. Ada lagi yang pada waktu lagi menarik tuh ya, bekerja sendirian dia, ya. Nonton anime sendirian ya. Ada yang bikin dessert. Ya, bikin dessert dia sendirian tuh, tapi pada saat makannya mungkin nggak sendirian. Oke, saat tengah malam lagi lihat suami dan anak tidur. Nah, ya itu bisa sendirian juga. Ya oke, ada lagi yang setahun baca buku tentang self development dan nulis jurnal. Oke, jadi macam-macam pengalaman teman-teman solitude sendirian. Tetapi pada saat teman-teman sendirian, bisa jadi teman-teman itu kesepian. Bisa juga enggak. Bisa juga enggak. Nah, dan itu bisa jadi dengan lust. Coba apa kaitannya gini ya. Saya ngutip dari seorang bernama Adam Jah, dia menulis gini ya, lust itu tuh kalau diterjemahin gini ya, dosa yang kayak gas gitu. Menarik katanya ya, gaseous. Tahu gas ya? Jadi asap gitu ya. Gas yang mungkin nggak kelihatan gitu kan. Pokoknya gas gitu. Kalau asap mungkin masih kelihatan. Ya, gas kan nggak kelihatan ya. Jadi dosa yang nggak kelihatan gitu loh. Ya. Lust itu dimulai dan seringkali dalam pikiran pribadi seseorang. Nah, disinilah kaitannya. Jadi antara kesepian dengan lust, kan ada kemiripannya. Kesepian tuh dia persepsi orang sendirian. Jadi memang sembunyi gitu ya. Begitu juga dengan lust. Lust itu tuh yang utamanya adalah dia tuh tersembunyi. Itu hebatnya lust. Ya, nggak kelihatan dia tersembunyi. Ya, dengan kasat mata. Oke. Jadi ada di dalam diri. Gitu ya. Yang seringkali kita sembunyikan. Saya mau kutip dari Amsal 6 ayat 32-33. Siapa melakukan zina tidak berakal budi, orang yang berbuat demikian merusak diri, siksa dan cemooh tidak terhapuskan. Nah, yang menarik saya kutip dari The Message. Akhir-akhir ini sudah 2 tahun terakhir sih. Saya sangat suka The Message. Teman-teman boleh nih ya, saya referensikan The Message. Adultery is a brainless act. Jadi Peterson ya, yang menulis The Message ini mengatakan zina itu tindakan nggak pakai otak, kira-kira gitu, brainless act. Itu bahasa saya. Jadi kita nggak mikir gitu loh. Kita pada saat melakukannya nggak mikir gitu ya. Nah inilah ciri khasnya. Jadi bagaimana hawa nafsu tadi ya, seksual itu seringkali itu dikuasai bukan oleh pikiran. Karena kalau kita mikir melakukannya, tetapi seringkali justru nggak kita pikirkan gitu ya. Dan dia menghancurkan jiwa dan dia menghancurkan diri. I expect a bloody nose, a black eye. Jadi kalau kita melakukannya atau istilahnya hidung berdarah, mata hitam gitu ya, dan reputasi rusak. Jadi artinya apa? Membekas gitu. Hidung berdarah, mata hitam kan gitu ya. Ada yang pernah dipukul orang sampai hidung berdarah, mata hitam? Berbekas pasti. Istri saya pernah suatu kali nabrak kaca gitu ya, buak gitu ya. Terus hitam di matanya. Besoknya ketemu orang ditanya, "Kenapa lu? KDRT ya?" Nggak, itu benar-benar saya bilang bukan gue gitu ya, nabrak kaca sendiri dia gitu ya. Nah, teman-teman, menariknya
perjanjian baru, Yesus lebih tegas. Zina yang dimaksud bukan hanya fisik, tetapi tiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya. Jadi standar Yesus jauh lebih tinggi lagi perjanjian lama, ya, yang sekedar menunjuk kepada zina secara fisik. Nah, teman-teman, saya sudah menjelaskan mengenai apa itu kesepian, kesendirian, hawa nafsu, ya, dan bagaimana Alkitab memandangnya. Nah, sekarang kita belajar yuk dari orang hamba Tuhan yang luar biasa. Saya sangat suka sekali dengan hamba Tuhan ini, yaitu Musa. Oh, sebelumnya sorry. Satu lagi. Di bukunya Billy Graham, dosa seksual, Billy Graham menulis tentang 7 dosa maut, dan pada saat dia membahas tentang lust, dia menegaskan bagaimana dosa seksual ini berdampak sekali, ya. Meninggalkan bekas, mencemoohkan, menipu, memperbudak orang. Ya. Teman-teman sekalian, mari kita belajar dari Musa. Ya. Pengalaman padang gurun. Kita tahu bahwa Musa itu ketika Musa membunuh, ya, tentara Mesir, Musa kemudian melarikan diri. Ya. Dia kemudian lari dan berada di dalam suatu perjalanan, akhirnya berada di padang gurun. Teman-teman, kalau lihat filmnya lebih bagus lagi, mana harian Musa terjadi dan bagaimana kesulitan yang dialami pada saat itu ketika dia melarikan diri di padang gurun. Nah, yang menarik adalah pengalaman padang gurun ini menggambarkan pengalaman hidup kita sebenarnya. Seorang penulis bernama Charles R. Swindoll mengatakan padang gurun itu banyak wajah. Ini foto yang saya ambil, saya pikir bisa menggambarkan, ya, padang gurun itu kalau kita asosiasikan mungkin kayak, yaitu apa? Kering. Jadi pada saat Anda di padang gurun, ya nggak kayak di hutan tropis gitu. Di kita kan di Indonesia ini hutan tropis, ya. Tapi kalau Anda pergi ke negara-negara Timur Tengah, terutama, ya kering banget gitu. Selain itu tandus. Kalau kita, ya, ke Bogor, ya, kita akan banyak ketemu, ya, air pasti. Apalagi Bogor, ya, ngirim air ke Jakarta gitu. Nah, di padang gurun tandus. Dan satu lagi sunyi. Mungkin suatu kali boleh juga nih kalau kita ngadain camp di padang gurun. Mungkin gimana, Glenn? Boleh kita bikin program? Sunyi, teman-teman. Kanan kiri yang nggak ada apa, tinggal ngadep atas langit aja, ngeliat bintang-bintang. Sunyi sekali. Jadi kalau Anda sendirian, ya, saat ini, baik itu di rumah, baik bahkan saat ada orang banyak di rumah, tapi Anda merasa sendirian dan perasaan itu, ya, itu mungkin padang gurun Anda. Atau pada saat Anda merasa saat ini tuh tertekan dengan situasi baik pandemi maupun situasi pengalaman hidup Anda, itu mungkin padang gurun juga bagi Anda. Ya. Padang gurun Anda bisa macam-macam, bisa dalam konteks yang berbeda-beda. Baik itu di keluarga mungkin, pekerjaan. Kalau saya padang gurunnya di pekerjaan. Ya, itu padang gurun saya itu. Atau di pelayanan mungkin, saya nggak tahu apa konteksnya, ya. Lanjut. Apakah suara saya masih kedengaran? Masih kok. Oke. Nah, Charles R. Swindoll mengatakan sekolah padang gurun, ya. Jadi padang gurun itu merupakan sekolah sebenarnya, ya, di mana Allah Tuhan itu berbeda kita dan justru berbicaranya tuh paling penting ke kita. Menarik sekali. Jadi saya pikir ini menarik
dan penting bahwa justru Allah berbicara ke kita itu bukan saat kita itu berada di keramaian, berada di saat sendirian, ya, saat sendirian. Dan rasanya banyak sekali contoh-contoh Alkitab mengenai hal ini, ya. Saat-saat sedang sendirian, Allah berbicara kepada mereka. Nah, itu sekolah kehidupan kita sebenarnya. Dan Musa ngalamin itu 40 tahun, ya, sekolah. Teman-teman sekolah berapa lama? Mungkin yang baru lagi sekolah ini, yang saya tahu, Nau, lagi sekolah. Kayaknya udah mau selesai ya, Nau ya. Berapa tahun, Nau, sekolahnya S2? Ya, 12 tahun. Ya. Yos bilang 12 tahun kok. 12 tahun. Ya, ada yang S1, S2 gitu kan. S3, ya. Tapi nggak mungkin Musa sekolah 40 tahun. Ya. Pengen baca lebih jauh, baca deh Charles R. Swindoll. Nah, tetap pelajaran penting nih dari R. Swindoll. Ya. Pertama, kita belajar soal kegelapan di situ. Wah, itu menarik sekali. Jadi, waktu Anda kesepian, Anda ngerti apa artinya kegelapan. Dan waktu Anda di situ, Anda baru tahu apa artinya terang. Ya, mengerti pentingnya terang itu. Ya, saya nggak akan bahas dalam ya. Kedua, belajar soal kesunyian. Ya, belajar soal bahwa justru justru memberikan kesempatan buat kita untuk mengkoreksi diri sebenarnya. Tapi juga belajar soal waktu. Ya. Kalau di padang gurun, ya, waktu jadi cepat atau lambat. Anak-anak muda kita tuh hidup dalam waktu yang tergesa-gesa ya. Terutama mungkin sebelum pandemi ya. Tapi sekarang pandemi, waktu kita jadi kacau luar biasa semuanya. Bahkan beberapa orang tuh kayaknya udah nggak ada batas waktu tidur, waktu kerja. Bener nggak teman-teman? Ada yang bilang sama saya udah nggak ada bedanya deh kok. Sama aja buat saya gitu. Ngalamin nggak tuh? Teman-teman, pengalaman waktu Anda sendirian, ya, itu adalah pelajaran mengenai. Saya mau bilang begini, mungkin penting buat kita untuk hidup lebih lambat. Penting buat kita untuk berhenti daripada terus-menerus jalan. Lalu nggak nyaman, nah ini juga penting. Yang pasti nggak enak. Tapi justru orang-orang paling hebat adalah orang-orang yang pernah ngalamin ketidaknyamanan yang luar biasa dalam hidup mereka, ya. Jadi luar biasa nih. Baca sekali lagi Charles R. Untuk menguatkan teman-teman, nanti yang kita akan dalemi ini nanti di kelompok-kelompok sharing ya. Ulangan 32 ayat 10. Ingat ini teman-teman. Di mana Musa itu bukan cuma mampu menulis dengan detail ya, tapi juga dia mampu berpuisi gitu lah. Itu puisinya Musa. Dan dia kemudian mengatakan begini, didapatinya, ya, nah ini kalau mau teman-teman ganti, pakai nama Anda, namamu sendiri bagus. Ya. Jadi contohnya gini, didapatinya Evan, negeri, di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan, dan oman padang belantara. Dikelilinginya Evans, diawasinya, dijaganya sebagai biji matanya. Jadi saat Anda rasa kesepian, nggak nyaman sekali, ya sunyi, nggak nyaman dan sebagainya, ingat Tuhan jaga, Tuhan awasi, ya, Tuhan kelilingi, ya. Nah terakhir teman-teman, jadi gimana solitude itu, ya singkat aja. Jadi ini salah satu penelitian psikologi yang saya ambil ya, semoga memberikan langkah praktis. Solitude itu kondisi mental aktif ya, kita bisa ngalamin dalam berbagai lingkungan yang beragam. Jadi penelitiannya itu dilakukan di Amerika ya kepada mahasiswa di University of Massachusetts. Kemudian mereka itu menjawab kuesioner. Jadi kuesioner yang sama yang saya tanyain ke teman-teman tadi, ya. Nah, jadi orang tuh solitude di mana, ya? Paling umum tuh di rumah.
Nah, tadi kan kayak teman-teman banyak tuh di rumah ya, lagi seduh, lagi ngelihat anak tidur, lagi bikin makanan dan sebagainya ya. Tapi ada banyak yang mulai solitude dengan kondisi yang nggak enak, yang stres gitu ya. Misalkan di pekerjaan, di sekolah, mempertanyakan prioritas, tertekan, frustasi gitu ya. Dan mereka pada saat solitude tuh mikirin tentang isu-isu pribadi ya. Apakah prioritasnya atau harapan-harapannya ke depan gitu ya. Nah, dampaknya apa? Nah, waktu saya baca tadi jawaban teman-teman, melihat jawabannya sama nih. Dampaknya positif. Jadi waktu teman-teman solitude, teman-teman malah dapat kekuatan, merasa enjoy, merasa syukur dan sebagainya. Apalagi karena yang dilakukan adalah saat teduh, PA gitu kan, dan sebagainya. Ya. Tetapi ada juga sih yang negatif gitu ya, kayak gini misalkan, solitude negatif. Walaupun solitude negatif, tapi ada keuntungan yang mereka rasain. Walaupun ada juga tuh jadi overthinking, ya ini nih, mengalami ketidakpastian akan berlebihan dalam menganalisa masalah. Overthinking ya, itu contohnya. Terlalu fokus pada hal negatif yang tidak bisa diubah dan merasa kelelahan. Jadi, teman-teman, saran saya pada saat engkau solitude, ya, engkau akan solitude. Ya, baik itu by force, maksudnya karena terpaksa harus solitude, ataupun dirimu sendiri yang melakukan itu. Ya, apapun bentuknya, teman-teman. Saran saya, lakukan secara sengaja, boleh lakukan secara rutin. Ya, saya mau cerita pengalaman pribadi saya ya. Awal tahun 2020 saya solitude. Saya pergi ke kota ini nih, teman-teman. Ini saya kasih tanda nih. Ada yang pernah ke sini nggak nih? Apa nama kotanya nih? Angpau. Waingapu. Bukan Angpau. Waingapu ya. Saya pergi ke kota ini. Saya sudah 3 tahun berturut-turut dari tahun 2018 ya. 2020 terakhir. Nah, saya solitude yaitu saya rencana sebulan. Ya, dari akhir Februari sampai rencananya akhir Maret. Tapi belum selesai karena keburu corona datang ya. Gitu. Jadi apa yang membuat teman sama seperti survei tadi ya. Saya punya pergumulan pribadi yang terutama di pekerjaan, di karir. Ya. Pengen tahu nanti boleh tanya saya secara pribadi, nanti saya sharing. Tetapi teman-teman, yang saya mau cerita adalah apa yang saya lakukan di sana. Saya 2 minggu jadi di sana. Nah, teman-teman yang senang Bali, saya tuh mau rekomendasi ya, pantai yang lebih bagus dari Bali, yaitu Sumba ya. Itu jauh lebih bagus ya. Nanti kalau ada yang mau, saya ajak ke sana ya. Saya rencana setelah pandemi berakhir, saya pasti akan kembali. Jadi selain tentu saja menikmati alamnya, bukan hanya itu, yang penting adalah ya saya ini saya kasih lihat gambar saya ya. Ini sebenarnya pencitraan sih. Ada meja gitu ya, ada buku, ada bolpen gitu ya. Tapi ya ini yang saya lakukan sebenarnya. Jadi saya udah siapin. Rencana saya sebulan tuh ngapain? Pagi bangun jam berapa? Apa yang mau dilakukan? Siangnya sampai malam, saya punya rencana semua. Intinya adalah saya mau melakukan yang saya sebut sebagai sabbatical sebenarnya. Jadi saya mau refleksi, saya mau mengevaluasi, merenung dan sebagainya. Nah ini solitude lama saya yang secara khusus ya, yang saya rencanakan, yang gagal sebenarnya baru 2 minggu. Tapi pribadi saya bilang saya dapat banyak dari situ. Saya mendapatkan pelajaran yang luar biasa mengenai Tuhan, mengenai diri saya, dan saya banyak sekali diubah pengalaman ini. Ya, jadi sekali lagi, kalau teman-teman saya sarankan, nanti kita akan cerita lebih detail soal pengalaman solitude teman-teman waktu kesepian, mungkin kaitannya dengan hawa nafsu gimana. Nanti berharap di kelompok cewek, kelompok men, kelompok women, terbukalah ya apa yang teman-teman alami, kita akan sharing di situ. Tapi solitude ini saya mau bilang, coba rancang
pikirkan, lakukan, ya bahkan bisa dibuat secara reguler. Oke, thank you, terima kasih. Saya kembalikan ke MC. Makasih kok untuk